Hai guys, gimana nih kabarnya? Buat kalian yang lagi sibuk apply kerjaan dan siap-siap untuk interview, video kali ini pasti bakalan bermanfaat banget buat kamu. Interview kerja itu momen penting yang bisa jadi penentu masa depan karir kita. Tapi, tahu nggak sih kalau banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari? Nah, di video kali ini aku bakal bahas beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi saat interview kerja dan gimana caranya menghindarinya. Pertama, persiapan tidak matang. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah kurangnya persiapan. Banyak orang berpikir, interview kan tinggal datang, jawab pertanyaan, beres. Padahal, interview itu lebih dari sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Kamu harus riset tentang perusahaan yang kamu lamar, cari tahu apa visi dan visi mereka, dan pahami posisi yang kamu inginkan. Misalnya, kamu mau melamar di perusahaan teknologi. Kamu harus tahu apa produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jangan sampai pas ditanya, kamu malah bingung jawabnya. Tips yang saya berikan adalah baca profil perusahaan di website resmi mereka. Cari tahu proyek terbaru atau berita terbaru tentang perusahaan tersebut. Latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seperti kenapa kamu ingin bekerja di sini? Atau apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kedua, terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit bicara. Ngomongin soal ngobrol, ada nih dua tipe orang saat interview, yang terlalu banyak omong dan yang terlalu sedikit omong. Kalau kamu terlalu banyak bicara, bisa jadi kamu gak fokus dan malah ngalor ngidul ke topik yang gak relevan. Sebaliknya, kalau kamu terlalu pendiam dan cuma jawab iya atau enggak, bisa bikin pewawancara merasa kamu kurang antusias atau enggak percaya diri. Tipsnya adalah jawab pertanyaan dengan jelas dan singkat, tapi pastikan kamu menjelaskan dengan detail yang cukup. Kalau bingung harus ngomong apa, coba pikirkan 1 atau 2 contoh nyata yang bisa mendukung jawabanmu. Jangan takut untuk bertanya balik. Ini bisa menunjukkan kalau kamu benar-benar tertarik dengan posisinya. Ketiga, datang terlambat. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi datang terlambat bisa memberikan kesan pertama yang buruk banget. Di mata pewawancara, datang terlambat sama aja dengan gak menghargai waktu mereka. Bisa aja mereka mikir, kalau interview aja udah terlambat, gimana nanti kalau udah kerja? Tipsnya adalah usahakan datang 15-30 menit lebih awal. Cari tahu lokasi interview sehari sebelumnya, terutama kalau tempatnya belum familiar buat kamu. Kalau ada kejadian darurat yang bikin kamu terlambat, jangan lupa segera hubungi pihak perusahaan dan minta maaf dengan sopan. Keempat, pakaian yang tidak sesuai. Penampilan memang bukan segalanya, tapi saat interview, penampilanmu bisa memberi pengaruh besar. Pakaian yang kamu pakai harus sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau kamu melamar di perusahaan startup yang santai, pakaian yang casual smart mungkin sudah cukup. Tapi kalau kamu melamar di perusahaan besar dan formal, lebih baik pakai outfit yang lebih rapi dan formal. Tipsnya adalah cari tahu budaya berpakaian di perusahaan tersebut. Kamu bisa lihat dari media sosial mereka atau tanya ke teman yang bekerja di sana. Pilih pakaian yang nyaman tapi tetap terlihat profesional. Jangan lupa perhatikan detail kecil seperti kebersihan sepatu dan aksesoris yang kamu pakai. 5. Kurang menguasai diri saat menjawab pertanyaan. Nervous saat interview itu wajar, tapi jangan sampai kamu jadi gugup berlebihan dan gak bisa menjawab pertanyaan dengan baik.
Beberapa orang kadang terlalu takut salah ngomong, jadi mereka malah kelihatan kurang percaya diri. Ada juga yang karena terlalu gugup malah jadi ngomong cepat-cepat dan suara gemetar. Tipsnya adalah latihan ngomong di depan cermin atau minta temanmu untuk pura-pura jadi pewawancara. Tarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan. Jangan takut untuk meminta waktu kalau kamu butuh berpikir sebelum menjawab. Keenam, tidak mempersiapkan pertanyaan untuk pewawancara. Interview itu bukan cuma waktu di mana pewawancara menguji kamu, tapi juga kesempatan buat kamu menguji perusahaan tersebut. Kalau kamu nggak punya pertanyaan sama sekali, bisa jadi pewawancara merasa kamu kurang tertarik atau nggak serius. Sebaliknya, kalau kamu punya pertanyaan yang cerdas, ini bisa menunjukkan kalau kamu benar-benar mempertimbangkan posisi tersebut. Tipsnya adalah siapkan 2-3 pertanyaan untuk pewawancara. Misalnya tentang budaya kerja di perusahaan, tantangan yang mungkin dihadapi di posisi yang kamu lamar, atau kesempatan pengembangan karir. Hindari pertanyaan yang jawabannya bisa dengan mudah ditemukan di website perusahaan. Seperti, apa produk yang kalian tawarkan? Atau produk apa yang menjadi unggulan di perusahaan tersebut? Gunakan pertanyaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut cocok dengan nilai-nilai dan tujuan karirmu. Ketujuh, mengabaikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh seringkali dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa sangat berpengaruh. Misalnya, duduk dengan posisi membungkuk bisa membuat kamu terlihat kurang percaya diri. Sementara itu, terlalu banyak gestur tangan bisa mengganggu dan membuat kamu terlihat gugup. Tipsnya adalah jaga kontak mata dengan pewawancara. Ini menunjukkan kalau kamu percaya diri dan fokus. Duduk dengan tegak tapi tetap santai, jangan terlalu kaku. Hindari gestur yang berlebihan. Cukup gunakan gestur tangan yang alami untuk mendukung apa yang kamu sampaikan. Kedelapan, terlalu fokus pada gaji dan benefit. Memang penting untuk tahu berapa gaji dan benefit yang akan kamu dapat. Tapi kalau kamu terlalu fokus pada hal ini di awal interview, bisa jadi kamu terkesan materialistis. Pewawancara tentu ingin tahu kalau kamu juga tertarik dengan pekerjaan dan perusahaan itu sendiri, bukan cuma soal uangnya. Tipsnya adalah biarkan pewawancara yang mengarahkan pembicaraan ke topik gaji. Biasanya ini dibahas di akhir interview atau sesi nego gaji. Kalau kamu ditanya soal ekspektasi gaji, sampaikan dengan percaya diri, tapi tetap realistis berdasarkan risetmu tentang standar industri. Fokus dulu pada bagian kamu bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dan biarkan diskusi tentang gaji mengalir dengan alami. Dan yang terakhir, tidak follow up setelah interview. Setelah interview selesai, banyak yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal, mengirim email follow up bisa menjadi cara yang baik untuk menunjukkan profesionalisme dan antusiasme kamu terhadap posisi dilamar. Tipsnya adalah kirim email singkat untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan interview dan tegaskan kembali ketertarikan kamu pada posisi tersebut. Sebutkan salah satu poin penting dari diskusi yang menurut kamu menarik dan menantang. Jangan lupa untuk menyebutkan bahwa kamu menantikan kabar selanjutnya. Nah, itu tadi beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi saat interview kerja dan cara menghindarinya. Semoga tips-tips tadi bisa membantu kamu lebih siap dan percaya diri saat interview nanti. Ingat, interview bukan cuma soal menjawab pertanyaan, tapi juga menunjukkan siapa diri kamu dan bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan. Semoga sukses ya guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi!